Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang sudah komentar, dan tentunya yang selalu setia mendengarkan dan menonton semua video cahaya kehidupan. Kalau nonton, jangan hanya ditonton, tapi juga harus dipahami dan diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang ada di cahaya kehidupan semuanya memang untuk dipraktekkan, untuk Anda amalkan semuanya. Makanya kalau nonton jangan satu-satu, tonton semuanya ya, supaya Anda dapat benang merahnya, Anda dapat hubungan antara satu video dengan video lainnya. Anda harus tonton satu persatu, supaya apa? Supaya pemahaman Anda utuh, bukan sepotong-sepotong. Kali ini saya ingin berbagi tips, berbagi langkah untuk para orang tua yang sudah punya anak, yaitu 3 langkah ingin merubah perilaku anak tanpa memarahi. Saya ulangi ya, 3 cara untuk merubah sikap anak tanpa memarahi. Kenapa? Karena saya baru saja dapat sebuah kiriman video yang isinya di situ adalah seorang anak itu perlu dimarahi. Seorang anak harus dimarahi. Bahkan ada, seorang dia salah satu, mungkin Anda kenal juga, tapi saya nggak akan sebut namanya. Dia mengatakan bahwa dulu dia sama gurunya itu dipukul gitu ya, sama penggaris, dihukum, dipukul, dan karena pukulan itu membuat dia sekarang jadi baik hidupnya. Nah, ini oke, boleh juga, betul juga, tapi mungkin itu berlaku dulu ya, di era yang lama, dengan pukulan, dengan kekerasan. Saya juga sama, pernah mendapatkan itu ketika masih SMP atau SMA mungkin ya. Jadi saya ingat banget itu guru matematika saya, dan ketika saya maju, saya ada satu soal yang saya tidak bisa mengerjakan, karena biasanya guru saya kalau ngasih saya soal yang paling susah kasihkan ke saya gitu. Dan waktu itu saya salah mengerjakannya sehingga kaki saya dipukul sama penggaris. Kalau pukulan itu dianggap sebagai sebuah hukuman, sebuah ini ya memang jadinya marah. Tapi kalau kita menganggapnya pukulan itu sebagai pemicu motivasi untuk belajar, itu bagus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah harus dengan pukulan penggaris kalau tujuannya untuk memicu motivasi berubah? Kan tujuannya memicu motivasi, berarti bukan di memukulnya, bukan di memukul penggarisnya kalau seperti itu. Nah, ini yang kadang salah. Seolah-olah yang disarankan adalah dengan pukulan dan kekerasan, padahal bukan. Lupa sama tujuan akhirnya, hanya sibuk dengan perilaku-perilakunya. Ini bahaya. Harusnya kita langsung aja ke tujuan akhirnya, yaitu melakukan perubahan-perubahan dan memicu motivasi untuk berubah kepada seorang anak. Saya juga orang tua, dan saya mencoba menerapkan 3 langkah ini kepada putri-putri saya, dan ternyata bagus. Efeknya luar biasa. Yang saya coba sama istri adalah yang buat saya waktu itu sangat takjub gitu ya, bahwa ketika anak saya itu sudah 2 tahun, nantinya harus lepas dari ASI. Nah, biasanya kalau di daerah saya gitu ya, di Jawa dan di Madura, itu harus dengan dikasih merah-merah di puting ibunya, kemudian harus dipisah jauh, harus bahkan ada yang bilang dibawa ke dukun bayi dan sebagainya. Tapi 2 putri saya ini tidak dapat seperti itu. Saya mencoba memberikan pemahaman, saya mencoba memasukkan sugesti ke pikirannya, dan dua-duanya berhenti ASI di 2 tahun tanpa proses yang ribet, tanpa proses yang aneh-aneh. Dan ternyata bisa merubah perilaku anak tanpa kekerasan, tanpa perlu hal-hal yang aneh-aneh, tanpa memarahi. Nah, lalu apa 3 langkahnya? Kita bahas ya. Yang pertama adalah Anda harus jelaskan apa manfaat bagi anak Anda
tentang perubahan itu. Jadi misalnya Anda ingin anak Anda makan sayur, Anda harus jelaskan sayur itu gini loh nak, sayur itu seperti ini. Kalau kamu makan sayur nanti seperti ini. Ajak bicara anak Anda, ajak ngobrol anak Anda. Percayalah, anak kecil itu bisa diajak diskusi kok. Anak kecil itu mudah untuk diajak ngobrol sebetulnya. Kalau dulu mungkin terkesan harus dipaksakan, tapi kalau untuk yang saat ini kita boleh diskusi, kita boleh ngobrol kepada anak kita. Coba deh Anda jelaskan manfaatnya dulu kepada putra putri Anda dari perubahan itu. Ketika Anda benar menjelaskan manfaatnya, maka pasti putra putri Anda mau berubah dan mengikuti apa yang Anda inginkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda contohkan dulu. Jadi orang tua harus mencontohkan dulu perubahan itu. Misalnya tadi Anda ingin anak Anda suka makan sayur, Anda contohkan Anda makan sayur, Anda perlihatkan di hadapan mereka Anda makan sayur. Lalu Anda bilang, Kak ini enak loh, Dek ini enak loh. Nah, Anda tunjukkan itu, Anda perlihatkan. Apapun itu perubahannya, contohkan dulu di diri Anda. Jangan Anda nyuruh si anak belajar, Anda tidak pernah belajar, atau Anda menyuruh si anak kamu baca ya, tapi Anda tidak pernah membaca. Anda hanya sibuk main handphone, main game, ya anak Anda meniru dong. Kenapa? Karena yang pertama ditiru adalah pasti orang tuanya. Dan yang perlu kita ingat bersama bahwa anak kecil itu pikirannya masih kosong, masih seperti spons yang sangat bagus, atau spons, sehingga dia menyerap semua informasi, semua sugesti yang ada di sekitarnya. Itu kenapa anak kecil sangat mudah meniru perilaku, meniru gaya bicaranya, meniru semuanya, karena memang pikirannya masih seperti spons yang sangat bagus untuk menyerap. Ini bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Kelemahannya adalah kalau Anda tidak waspada, Anda sebagai orang tua tidak sadar, anak Anda bisa terisi program-program yang jelek, program-program yang bisa menghancurkan masa depannya. Tapi sebaliknya, ini kelebihannya kalau Anda cerdas, Anda sadar sebagai orang tua, Anda bisa mudah memasukkan informasi-informasi, sugesti-sugesti yang mengkayakan, yang menyenangkan, dan tentunya yang membuat anak Anda ke depannya hidupnya sukses dan kaya. Itulah kenapa saya sering mengatakan orang tuanya dulu. Jadi kalau Anda ingin mengkayakan anak Anda harus kaya dulu. Kalau Anda ingin memintarkan anak Anda, maka Anda harus pintar dulu. Kalau Anda ingin mengendalikan pikiran Anda, maka Anda harus bisa mengendalikan pikiran Anda dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah langsung tembak di pikirannya, langsung pengaruhi pikirannya. Karena saya membuat alpha telepati, yaitu yang saya gunakan untuk mempengaruhi anak saya. Saya langsung pengaruhi pikirannya, saya langsung, kalau bahasa kerennya, saya tembak pikirannya dan saya telepati sehingga anak saya berubah. Berubahnya terlihat alamiah sebetulnya, tapi sebetulnya itu hasil pengaruh dari pikirannya. 3 langkah ini wajib dipahami oleh semua orang tua. Saya ulangi, yang pertama adalah Anda jelaskan manfaat dari perubahan itu. Yang kedua, Anda sebagai orang tua contohkan dulu di hadapan anak-anak Anda. Yang ketiga, tembak langsung pikirannya dengan menggunakan alpha telepati. Oke? Anda pahami, Anda terapkan. Anda bisa melihat informasi tentang alpha telepati di www.alpatelepati.com ya. Anda bisa baca di situ, Anda bisa pelajari dan Anda bisa gunakan untuk kebaikan putra-putri Anda. Terima kasih, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Terima kasih, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan
Kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.